Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi tadi Ibu Linda lah menyampaikan bahwa awak harus mengantisipasi jangan sampai terjadi musibah ke diri awak terhadap bencana. Ya nak? Bencana tadi gempa, banjir, tsunami, longsor, alai, gempa, ya kan? Ketika anak-anak sekolah gini kok, ketika bersama-sama gini kok terjadi kampo, bantu spasi awak, bersembunyi lindungi kepala. Ya, kalau dalam lokal, keluar awak lindungi kepala. Dan itu jelas kan? Ada video-videonya kan? Pernah nonton? Baik kan? Nah, dengan hal itu anak-anak insya Allah selamat. Ya, insya Allah selamat. Jangan sampai ketika kampung anak-anak lari keluar. Tak boleh. Ya. Tak boleh, tetap di area sekolah. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru akan memandulah. Ya. Memandu. Jangan kerja lari ke rumah. Jangan kerja ayah di rumah atau ibu di rumah. Yang jelas sekali lagi kami dari Badan Penanggulangan Bencana mengingatkan itu ke Ananda semua. Paham? Halo, halo? Hai, hai, hai. Halo, halo, halo? Mantap. Semangat. Bagian belakang loyo. Bagian belakang loyo. Mau loyo nak? Dah. Baik. Dari tidak banyak-banyak. Tadi Bu Linda yang nama beliau lah menyampaikan panjang lebar, mungkin sedikit dari ambo ke Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu guru, bahwa tanggung jawab Bapak Ibu guru sangat berat dalam hal mitigasi upaya bencana ini. Karena kemarin ambo dapat kasihko Pak Bu melalui kepala sekolah lebih kurang hampir ratusan murid di sekolah SD 08. Nah, itulah salah satu tanggung jawab kita untuk mengantisipasi dampak-dampak musibah bencana. Bencana yang selalu jadi beban pikiran kadang-kadang gampo, Pak. Gampo, ya Bu. Gampo dan disertai tsunami. Dengan hal-hal demikian, mari kita membangun koordinasi silaturahmi, saling berbagi informasi, saling mempenguatan kapasitas di masing-masing sekolah. Sekali lagi, kami dari Badan Penanggulangan Bencana melalui Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih telah memberikan waktu senggang kepada kami untuk menyampaikan sosialisasi ini. Dan tidak menutup kemungkinan melalui Ibu Kepala Sekolah dan jajaran guru, kalau andai kata ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk hal upaya mitigasi peningkatan kapasitas siswa dan guru, baik itu dalam simulasinya, dalam hal-hal yang lain, kami siap untuk memberikan edukasi pendampingan. Sekali lagi anak-anak, ya anak-anak, tepuk tangan tadi dong. Tepuk anak soleh. Mari kita coba. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sekolah. Orang tua. Terima kasih. Kita Islam. Terima kasih. Semangat pagi. Berdiri. SD 08. SD 08. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita bersama. Anak-anakku sekalian, tadi Bapak bilang kan kami ini tamu dari BPBD, tapi tadi ada yang menyeletuk BNPB, ya kan? BPBD di daerah, ya tidak salah kalau adik-adik anak-anakku menyebut itu BNPB, itu di pusat.
Jadi kalau di pusat itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi BNPB. Kalau kita di daerah, di kabupaten itu namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi tidak ada yang salah ya, semuanya benar. Nah, itu. Jadi anak-anakku, kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini mengadakan kunjungan silaturahmi dan sedikit sosialisasi mengenai persiapan-persiapan kita untuk kalau terjadi bencana di daerah kita. Kalau boleh Ibu bertanya, kalau boleh, halo, hai, ya. Kalau boleh bertanya, siapa yang tahu apa saja bencana yang ada di daerah kita? Banjir, bagus. Tsunami, bagus. Gempa, bagus. Angin, tornado. Tornado tidak ada di sini anak. Yang ada angin puting beliung. Nah, siapa lagi? Longsor. Masih ada? Kebakaran. Kalau gempa bumi. Jadi semuanya lengkap di daerah kita. Ya, lengkap kecuali gunung api. Ya, gunung api memang tidak ada di daerah kita. Jadi seluruhnya lengkap di daerah kita. Jadi anak-anakku sudah mengenal karena kita di daerah yang rawan bencana. Jadi anak-anakku alhamdulillah sudah mengenal apa jenis bencana di daerah kita karena kalian mengalaminya setiap hari. Kadang-kadang karena kita di pinggir laut, ya, ada badai kan? Kadang-kadang ada badai, angin kencang. Jadi badai, angin kencang, angin puting beliung, kata orang BNPB itu namanya cuaca ekstrim. Ya. Jadi itu cuaca ekstrim. Jadi yang sering kita alami di daerah kita apa? Gempa. Ya, gempa. Jadi kita, siapa yang tahu, anak-anak ibu, bagaimana kalau ada gempa, bagaimana kita menyelamatkan diri? Lalu, oke, keluar dari rumah, lanjut. Kalau tidak sempat sembunyi di bawah meja, lanjut. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Jadi kalau anak-anakku di sekolah kita ya, sekolah ini terjadi gempa betul. Kita kalau sempat kita keluar dari ruangan, kita kumpul di sini. Ya tidak boleh ganti di mana nanti ibu kepala atau ibu wali kelas menunjukkan di mana kalian kumpul ikuti itu. Kemudian kalau tidak sempat sembunyi di bawah meja, ya masuk ke bawah kolong meja. Kemudian di dekat konsen itu ke dinding. Tapi lihat dinding kita dulu, ada kaca atau tidak. Yang kita hindari adalah kaca. Ya, kalau kaca nanti pecah, kita luka. Karena kita ketahui gempa itu tidak menyebabkan korban. Yang menyebabkan korban itu adalah bangunan dan sikap kita. Ya, karena sikap kita itu panik, tidak tentu kemana mau pergi, kita jadi korban. Contohnya, kita tidak tahu, kan rumah sekolah kita ini semuanya kaca kan, sekelilingnya. Kita mendekati kaca,
tahu kaki yang terinjak luka. Begitu kan? Ya. Kemudian setelah terjadinya gempa, kemana maksudnya setelah terjadi gempa, nanti anak-anakku ikuti instruksi dari bapak dan ibu guru, ya. Tidak boleh kalian itu lari panik, ya. Lari panik karena posisi sekolah anak-anakku itu di pinggir jalan, ya, pinggir jalan dan pinggir laut, ya. Otomatis masyarakat di sekelilingnya juga panik, ya. Jadi jangan nanti kalau memang sudah terkumpul, nanti diinstruksikan sama ibu guru kalau memang nanti berpotensi tsunami, nanti ikuti instruksi bapak dan ibu guru untuk kita mengungsi kemana, ya. Adik, ikuti bapak ibu guru, jangan panik, jangan lari ke sana kemari, karena kalau otomatis orang di sekitar kita ini panik. Jadi kalian nanti tsunami-nya tidak jadi, kita ketabrak sama mobil, sama motor, ya. Jadi itu yang kita hindari untuk bila terjadi gempa. Jadi kami, ya namanya kita namanya bencana, kita memang kami ditugaskan untuk menyiapkan anak-anakku, ya. Halo, hai. Jadi kami ditugaskan untuk menyiapkan anak-anakku apabila terjadi bencana. Yang pertama sekali, tidak panik. Intinya tidak panik, ya. Yang kedua, keluar dari ruangan atau bersembunyi di bawah meja, ya. Jadi di situ kemudian berkumpul di mana di tempat yang disuruh oleh bapak dan ibu guru, titik kumpulnya, ya. Kemudian baru dengarkan kemana instruksi dari bapak, kemana arahan dari bapak ibu guru, kemana kita mau evakuasi atau mengungsi, gitu. Jadi itu untuk anak-anakku yang siapa yang tinggal di daerahnya yang rumahnya sering kebanjiran. Di Painan Selatan, ya. Di mana? Di mana saya? Daerahnya kebanjiran di mana? Di Muaro. Ada yang dari Muaro. Nah, jadi anak-anakku kalau daerahnya sering banjir, ya, jadi beritahu sama orang tuanya, sama ibu. Kalau kita sering banjir, kita harus siap. Mungkin orang tua kita tahu itu. Kalau tanda-tandanya banjir mau datang, itu biasanya beliau itu tahu. Hujan di hulu pasang naik, kalau Muaro, ya. Hujan di hulu pasang naik, itu banjir. Jadi peralatan kita, terutama untuk elektronik, itu ditinggikan. Jangan sampai kita ada kerugian. Sebab banjir ini biasanya kalau di daerah kita ini memang nggak sesering di Jakarta, ya. Daerah kita ini banjirnya cuma sebentar. Paling lama kita banjir itu hanya
2 atau 3 jam menjelang air laut surut. Iya, pasang surut. Itu. Jadi peralatan elektronik kita ditinggikan. Ya, kalau ada TV, nah ya kata lamari, beritahu sama orang tua. Ya. Kemudian siapa orang tuanya? Ada enggak mama dan papa atau ayah dan ibu, ayah dan bunda memberitahu sebelum turun di rumah bagaimana kalau terjadi gempa? Ada? Acoknya bagaimana? Apa disuruh mama dan papa? Ayah dan bunda atau apa diajarkan oleh ayah dan bunda kalau ada gempa? Ya. Jadi biasanya kalau sebelum anak-anakku sebelum dari rumah atau sedang bercengkrama di ruangan sambil nonton TV kan itu caranya nak. Jadi ayah dan bunda atau mama dan papa akan memberitahukan kalau terjadi gempa nak, kalian harus persiapkan, harus melindungi diri dulu. Untuk apa? Ada enggak mama dan papa bilang begini, kalau terjadi gempa nak, Beko di rumah sekolah, kalau di rumah sekolah kan keluar dari ruangan, kemudian ikuti instruksi guru. Di mana sampai mengungsi, nanti setelah gempa selesai, gempanya berhenti dan bencananya sudah berhenti, nanti mama dan papa yang akan jemput situ. Ada enggak? Ya, ditentukan. Jadi itu yang kita sekarang budayakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita, keluarga kita persiapkan untuk memanage anak-anaknya sebelum terjadi bencana. Mereka akan menerangkan kepada anak-anak kalau di ruangan, kalau pesan kepada anak-anak kita, kalau terjadi gempa yang besar atau hebat, kalian lindungi diri, ya. Pergi ke titik kumpul, instruksi guru kalian ikuti, ya. Tidak boleh lari kurang. Dan orang tua tidak akan menjemput, tidak boleh menjemput anak-anak karena lalu lintas akan simpang siur. Kalau itu, jadi ikuti instruksi orang tua di mana nanti ibu gurunya kalau dapat dalam orientasi sekolah, ya, dalam orientasi sekolah diberitahu sama orang tuanya. Tangguh. Luar biasa. Tangguh.